Sahabat YKB yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia dan penyertaan-Nya. Kita boleh berjumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya, Pendeta Yesi Irawan dari GKI Kayu Putih, Jakarta. Renungan kita hari ini, Sabtu 7 Maret 2026, ditulis oleh Pendeta Hariman A. Patianakota dari Universitas Kristen Maranatha, Bandung, dengan judul Kristus Sang Penerobos Batas, yang dilandaskan pada Yohanes 4 ayat 1-6, dan nats yang menjadi pusat perenungan kita adalah Yohanes 4 ayat 5. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan di tengah-tengah itu ya Tuhan, kami mau mendasarkan kehidupan kami dengan membaca firman Tuhan. Karena itu kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami juga memahami apa yang Engkau firmankan dan kami melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan membacakan untuk kita semua dari Yohanes 4 ayat 5. Dengarkanlah firman Tuhan. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Sahabat, manusia tidak pernah bisa lepas dari batasan. Jika kita ingin hidup bebas, justru kita harus selalu memperhatikan batas. Misalnya batas antara benar dan salah, baik dan buruk. Jika batasan ini kabur, hidup kita akan ngawur dan tidak etis. Batas benar, salah, baik buruk, atau tepat tidak boleh diterobos. Itu adalah batas etika. Namun sekat pembatas berupa stigma, prasangka negatif berdasarkan suku, gender, golongan, dan agama harus diterobos. Yesus adalah penerobos batas negatif seperti itu. Dari Yudea ke Galilea, Yesus justru melewati daerah Samaria. Dan tidak hanya itu, ia singgah di Sikar dan duduk berbincang dengan seorang perempuan Samaria di tepi sumur Yakub. Samaria tidak diakui sebagai bagian dari Israel. Mereka telah kawin campur dan dianggap sebagai orang luar. Mereka dipandang kafir sehingga harus dijauhi dari pergaulan. Yang baik tidak mungkin datang dari Samaria. Begitu anggapan umum pada saat itu. Namun stigma itu diterobos oleh Kristus. Kebaikan dan kebenaran dapat muncul dari mana saja. Sahabat, batas-batas etika harus kita perhatikan supaya kita dapat hidup bebas dan bermartabat. Namun, pembatas yang tidak manusiawi seperti diskriminasi harus kita terobos. Yesus telah memberikan teladan. Ia menghendaki semua manusia saling menerima dan berbagi cinta Allah. Cinta Allah harus kita nyatakan dalam relasi kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk teladan Tuhan Yesus yang menerobos batasan diskriminasi. Ajar kami juga ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di negeri kami yang tercinta ini Indonesia, agar kami berani menerobos batasan diskriminasi. Diskriminasi etnis, diskriminasi agama, diskriminasi gender atau yang lainnya, agar kami teguh untuk terus berpegang pada cinta Kristus, cinta yang menerobos batasan, cinta yang
diberikan bagi semua orang. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu, dan kami percaya Engkau akan menolong kami untuk juga menjadi pelaku-pelaku firman, untuk menembus batasan-batasan diskriminasi dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.